Halo semuanya, kenalin nama aku Lita. Video kali ini aku bakalan share tentang materi Hangul atau huruf-huruf Korea. Setelah kalian nonton video ini, dijamin kalian pasti bakalan langsung bisa baca tulisan Korea. Sebelumnya sebenarnya aku udah pernah nge-share materi ini di TikTok. Cuman karena kalau di TikTok itu durasinya terbatas dan terbagi jadi beberapa part, banyak banget yang request minta dibikinin versi lengkapnya. Nah, sekarang aku bikinin versi lengkap, cuman aku mau kasih tahu kalian dulu kalau video ini mungkin akan sedikit panjang ya, karena nanti akan ada penjelasan tentang gak cuman huruf-huruf Hangul aja, tapi juga aturan baca dan juga bacim kayak gitu ya. Nanti aku bakalan kasih timestamp di bagian deskripsi. Nah, kalau sekiranya kalian merasa video ini terlalu panjang, kalian bisa skip aja. Kalian nanti bisa pakai fitur timestamp yang ada di description box gitu ya. Oke, biar nggak kelamaan, langsung aja kita akan mulai. Di sini ada huruf-huruf vokal tunggal dan juga konsonan tunggal ya. Nah, ini udah aku bikinin tabel. Kenapa? Disclaimer dulu, ini cara aku waktu aku dulu belajar bahasa Korea. Ini agar mempermudah kita dalam memahami huruf-huruf tersebut. Nah, jadi huruf Korea itu kan dibagi jadi vokal tunggal, konsonan tunggal, vokal ganda, dan konsonan ganda. Jumlahnya nanti ada 40. Nah, sekarang kita ke yang tunggal dulu. Di bagian sini, ini udah ada tanda V, ini adalah vokal, terus yang ke bawah ini adalah huruf-huruf konsonan. Nah, kita ulas satu-satu ya dari vokalnya dulu. Vokal tunggal itu ada 10. Yang pertama bentuknya kayak gini, ini adalah huruf A, terus habis itu di sini ada huruf Ya, terus ini O. Nah, perhatikan di sini O kan ada dua ya, yang ini O, ini O. Nah, kadang ada juga yang meromanisasikan huruf O yang berdiri ini jadi kata E dan O. Ada juga yang meromanisasikan menjadi EO kayak gitu. Cuman aku lebih prefer pakai huruf O biasa, hanya saja biasanya aku tambahin sebentar. Oh, salah. Nah, aku tambahin tanda petik di atasnya kayak gini sedikit. Nah, romanisasi aku biasanya kayak gini. Cuman kembali lagi ya, itu tergantung preferensi masing-masing. Kalian mau pakai yang O seperti ini atau mau ditulis pakai EO kayak gini juga boleh, karena banyak banget yang bilang kok di video ini itu EO, video itu pakainya EO kayak gitu. Nah, yang penting adalah di sini kalian itu tahu cara bacanya. Ini bukan dibaca jadi EO, bukan EO juga, tapi dilafalkan menjadi O kayak gitu ya. Kalau aku sering banget mencari perumpamaan yang memiliki lafal yang sama dengan huruf tersebut. Kayak contoh ini kan O ya dibacanya. Jadi aku sering pakai contoh kata kopi kayak gitu. Misalkan di sini kita pakai kata kopi. Nah, untuk membedakannya sama yang huruf ini. Nah, yang ini sama kayak tadi itu. Kalau yang sampingnya itu O, yang ini ada coret duanya, ini dibacanya yo. Jadi intonasinya itu kayak naik gitu loh, kayak agak ngegas gitu ya guys ya. Terus kalau yang ini, yang tiduran ini, nah ini baru dibaca jadi O biasa ya. Contoh kalau aku biasanya sering pakai contoh di sini itu kata donat kayak gitu ya. Dari kita tuliskan. Nah, ataupun kalian misalkan nih, ada juga yang di TikTok waktu aku share video ini, video kayak gini, itu banyak banget yang bilang, aduh masih nggak ngerti nih perbedaan antara kopi dan donat, O-nya bedanya di mana gitu kan. Oke, kalian bisa cari perumpamaan lain. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kalian bisa melafalkan ini dengan benar. Kalau yang berdiri ini adalah O, kalau yang tidur itu O. Udah sesimpel itu aja ya. Jadi kalau misalkan aku nggak ngerti bedanya antara kopi sama donat, itu O-nya bedanya di mana kayak gitu, ya nggak apa-apa. Kalian bisa cari perumpamaan lain. Seini kalian aja gitu loh. Kalian mau pakai romanisasi O-nya yang kayak gini kayak aku, ataupun pakai EO pun nggak masalah ya, sekali lagi ya guys ya. Jadi itu seenak kalian aja, yang penting kita itu tujuan akhirnya itu apa, biar bisa baca kan. Oke. Nah, jadi di sini ada A, ya, O, yo, O, yo. Kemudian ini huruf U, aku rasa nggak masalah ya, U semuanya pasti bisa. U, habis itu nah ini juga bacanya harus hati-hati.
Ini romanisasinya di aku tulisin jadi e kan. Cuman ini bacanya itu bukan bukan tapi ya. Contoh kalau aku sering pakai kata elang di sini atau kata emas kayak gitu boleh juga, terserah kalian ya. Intinya biar bisa dilafalkan menjadi gitu ya, biar kalian nanti nggak salah ini dibacanya nanti jangan-jangan jadi kayak gitu, enggak ya. Kalau aku romanisasinya biasa kayak gini, cuman aku kasih coret di bawahnya, coret lurus di bawahnya untuk menandai kalau ini tuh dibacanya bukan bukan juga kayak gitu ya. Oke, jadi ini adalah lafal sekali lagi terus habis itu vokal yang terakhir yang ini adalah i. Oke, vokal selesai nih, kalian tinggal hafalin aja vokal, bentuk vokal tunggal itu kan ada 10 ya. Sekali lagi kita lafalkan a, ya, o, yo, o, yo, u, yu, dan i. Oke. Sekarang kita beralih ke yang konsonan. Di sini konsonannya udah aku tulisin nama-nama konsonan. Yang bikin nama-namanya ini ya penemu huruf-huruf Korea, bukan aku sendiri ya. Dan kalau kalian perhatikan di sini aku nulisnya agak aneh karena di depan itu pakai huruf kapital dan di akhir juga pakai huruf kapital. Nah, disclaimer sekali lagi, ini cara aku waktu aku belajar ya. Huruf kapital yang ada di depan dan di belakang ini untuk menandakan ketika kita melafalkan huruf ini menjadi awal sebuah suku kata dan menjadi akhir sebuah suku kata. Karena nanti kita akan belajar bacim juga. Bacim itu apa? Akhiran ya. Jadi ini yang kayak gini namanya giok, berarti di depan dibaca G, di akhir dibaca K. Nien berarti depan N, belakang N. Dige depan D, belakang T. Riel depan R, belakang L. Miem depan M, belakang M. Biep depan B, belakang P. Nah, dan seterusnya ini sama. Nah, kalau ada yang dua aku gedein kayak gini, berarti kayak contoh ciet, berarti depan itu CH, belakangnya T. Nah, ini tinggal dihafalin aja kalian. Cuman perhatikan di bagian ini ya, di bagian iyeng. Iyeng kalau kalian sadar ya, di sini aku nulis awalan itu nggak pakai huruf gede. Kenapa? Karena iyeng itu kalau di depan suku kata itu nggak dibaca. Ataupun ketika iyeng nempel sama vokal, entah itu vokal tunggal atau vokal ganda, itu nanti iyengnya itu nggak dibaca. Jadi dia itu hanya sebagai pendamping atau pelengkap aja. Dia ada, tetapi tidak dianggap guys gitu loh. Sakit banget jadi iyeng itu. Nah, jadi kalau di depan intinya nggak dibaca ya. Tapi kalau dia di akhir, dia akan dibunyikan jadi eng. Kayak gitu. Nah, maksudnya kalau di depan nggak dibaca itu kayak gini. Huruf Korea itu kan kalau kita mau nulis itu harus berpasangan ya. Jadi harus ada konsonan dan harus ada vokalnya. Jadi mereka itu bucin, nggak cuma drakornya doang yang bucin, tapi hurufnya sampai huruf-hurufnya juga bucin guys. Jadi ketika kita misal mau nulis nama Agus, berarti kan butuh huruf A di depan kan. Nah, A itu kalau kita tulis sendirian kayak gini itu dia nggak mau, harus ada pasangan konsonannya. Nah, pasangan konsonannya itu apa? Yang nggak punya bunyi cuman satu, yaitu iyeng. Nah, jadi ketika kita mau nulis A, nah, A di huruf depan berarti harus ada iyengnya dulu dan kemudian baru huruf konsonannya, huruf vokalnya A, kayak gitu. Nah, jadi nulis A di depan itu harus kayak gini, gitu ya. Dan yang lain juga sama. Intinya kalau huruf vokal mau ada di depan, berarti harus ada pasangannya iyeng gitu ya. Nah, cara nulis lokasi peletakan huruf antara vokal dan konsonan ini udah ada contohnya ya di tabel ya. Jadi patokannya itu tinggal di vokalnya. Kalau misalkan vokalnya modelnya itu yang berdiri-berdiri kayak contoh a, ya, o, yo sama huruf i, ini kan berdiri ya. Nah, kalian nulisnya itu samping-sampingan. Jadi contoh giok sama a, oh gioknya di sini, a-nya di sini. Terus habis itu ini ada nien sama ya, berarti dibacanya. Terus ada diget, oh di depan berarti d, kemudian ada huruf o, do, kayak gitu. Nah, sedangkan kalau yang hurufnya modelnya mendatar itu nulis vokal sama konsonannya itu atas bawah. Jadi atas itu konsonan dulu, bawahnya baru vokal. Contoh ini ada miam sama o jadinya mo. Kemudian ada biep sama yo jadinya bio, ada siet sama u jadinya su, dan seterusnya kayak gitu ya. Nah, jadi intinya sekali lagi patokannya adalah di huruf vokal. Kalau vokalnya berdiri itu ditulis menyamping, kalau vokalnya mendatar itu ditulis atas bawah. Dan kalaupun kalian itu coba dari pengetikan yang ada, misalkan nih aku pakai laptop ya ini ya. Jadi kalau kita ketik di laptop itu udah akan otomatis letaknya itu udah akan otomatis. Oh, kalau vokalnya berdiri dia akan menyamping, vokalnya mendatar itu akan ada di bawah kayak gitu ya. Kalian di HP pun misalkan HP kalian punya
keyboard Korea ya, kalian coba tulis. Kalau misalkan model vokalnya berdiri, dia pasti akan menyamping. Contoh nih ya, aku tulisin ini ada huruf nien, kita gabungkan sama A, berarti nien sama A. Nah, dia akan otomatis nyamping. Tapi coba kita lihat kalau misalkan model vokalnya itu mendatar, dia pasti akan ke bawah. Ini kan masih di baris nien ya, jadi kita tulis nien dulu, N, habis itu sama huruf O yang di donat tadi. Jadinya no. Nah, nih, ini udah akan otomatis dia akan berada di atas bawah kayak gitu ya. Oke, dari cara penulisan gue harap kalian udah paham ya, intinya kapan kita menulisnya secara mendatar dan kapan kita menulisnya secara vertikal kayak gitu. Nah, sekarang gue bakal jelasin, ini udah masuk ke bacim nih ya. Gue bakal jelasin yang dimaksud dengan bacim. Bacim tadi kan artinya adalah akhiran ya. Oke, kita tulis di sampingnya sini, masih ada space ya. Oke, kita akan belajar bacim juga. Bacim itu artinya adalah akhiran ya, akhiran, atau tulisan Korea bacimnya itu kayak gini, bacim kayak gini ya. Oke, agak jelek dikit nggak apa-apa ya. Masih nggak terbiasa pakai pen. Oke, nah yang dinamakan dengan bacim itu adalah bentuk akhir dari suatu konsonan yang letaknya itu menutup atau mengakhiri suatu suku kata. Ingat, yang di sini yang disebut adalah suatu suku kata, bukan kosakata ya. Jadi contoh nih, contoh suku kata misalnya tuh gini. Ketika kita ada nama orang ya, misalkan Salma. Coba, Salma ini terdiri dari berapa suku kata sih? Kalau misalkan kita eja, itu kan terdiri dari sal dan ma gitu kan. Berarti di sini ada dua suku kata. Nah, bacim itu adalah konsonan yang mengakhiri suatu suku kata. Jadi contoh nih, mau nulis nama Salma tadi ya, berarti kan kita butuh huruf S. Oke, yang mewakili huruf S adalah siet. Siet kalau di depan dibaca S, berarti kita tulis S. Habis itu ada vokal A. Oke, berarti kita ambil vokal A-nya. Oke, nah habis itu kan satu suku kata pertama itu kan berbunyi sal, berarti kan kita butuh L gitu kan. Nah, kita bisa menjadikan real ini menjadi bacim. Nah, disinilah yang dinamakan dengan bacim. Real yang ada di bawah inilah yang dinamakan dengan bacim. Nah, kembali lagi, ini kan real ya. Kalau di depan suku kata dia akan dibaca R, tapi ketika dia di akhir dia akan dibaca L. Nah, jadi tulisan ini, siet Ariel ini dibacanya adalah sal, bukan sar ya. Bukan sar, tapi dibaca sal kayak gitu. Nah, kemudian kita butuh ma, berarti butuh miem. Oke, sebenarnya di sampingnya gini ya. Oke, aku tulisin sekali lagi, sal, habis itu butuh miem, m, terus habis itu a lagi. Nah, nama Salma tulisannya adalah seperti ini, kayak ini ya. Ini kan kalau nama kosakata serapan lah, nama orang Indonesia gitu kan. Kalau dalam bahasa Korea misalkan sal ini sebenarnya udah ada arti. Sal ini artinya bisa usia atau juga bisa tinggal ya. Nah, tinggal atau usia dalam bahasa Korea adalah sal. Contoh sekali lagi, misalkan aku punya kosakata misalkan ini nih. Nah, coba kita baca ini ya. Nah, sekali lagi aku mau tekankan, huruf konsonan yang ada di bawah inilah yang dinamakan dengan bacim. Oke. Ya, jadi kalau kita mau membaca huruf bacim berarti kita ambil lafal belakang kayak gitu ya. Oke, kita aja satu-satu. Di sini ada huruf giok karena dia di depan berarti dibaca G. Kemudian ada vokal ini adalah vokal yang ini kan. Ini O yang di dalam donat ya. O biasa bukan O sekali lagi. Habis itu ini ada iyeng. Ingat sekali lagi, iyeng kalau di depan itu kan nggak dibaca. Kayak contoh di sini dia menyertai huruf A jadi tetap dibaca A. Terus misalkan menyertai huruf ya, ini tetap dibaca ya. Menyertai huruf O, berarti tetap O-nya yang dibaca. Kalau di depan yang tidak dibaca. Tapi kalau di akhir dia kan ada bunyinya ya. Nah, dia kan menjadi bacim. Jadi ada lafalnya atau ada bunyinya. Bunyi yang ketika menjadi bacim adalah eng. Berarti kita baca ini menjadi gong. Suku kata pertama ini berbunyi gong. Kemudian suku kata kedua, di sini ada jiet. Oh, berarti adalah huruf J. Jiet ya, berarti J-nya yang kita ambil karena dia di depan ya, di depan atau mengawali suku kata baru. Kemudian ada huruf vokal A. Oke, kita tulis A.
Kemudian di sini iyang lagi jadi bacim, berarti iyangnya akan dibaca menjadi eng lagi. Jadi cara baca tulisan ini adalah gongjang. Gongjang itu artinya adalah pabrik kayak gitu ya. Dan seterusnya. Oke, ini ketika kita belajar bacim tunggal. Bacim tapi ada dua bentuk ya. Jadi ada bacim tunggal. Bacim tunggal itu maksudnya yang ketika cuman ada satu huruf konsonan di akhir, tapi ada juga bacim ganda. Nah, sekarang kita akan belajar bacim ganda nih. Bacim ganda itu gimana nih? Oke, aku garis dulu ini ketika kita belajar bacim ganda ya. Bacim ganda itu kan ketika ada dua huruf konsonan yang menjadi bacim atau akhiran ya. Contoh nih kosakatanya kayak gini. Aku mau nulis kosakata ayam. Ayam dalam bahasa Korea itu tulisannya kayak gini ya. Nah, kita ejak. Coba. Pertama ada huruf diget, berarti kita tulis D. Habis itu ada huruf A. Oke. Habis itu kan ada dua huruf konsonan di bawah kosakata ini, ya kan? Di bawah suku kata ini ada riel sama giok. Dua-duanya ini adalah bacim. Nah, kalau dia jadi bacim, berarti yang kita ambil adalah pelafalan belakang. Kita kembali lagi ke huruf ini. Riel ketika di depan dia jadi R, ketika di belakang dia jadi L. Oke, berarti karena dia ini posisinya jadi bacim, berarti kan kita ambil huruf belakangnya. Oke, kita tulis huruf belakangnya. Riel adalah L. Kemudian giok. Giok ketika jadi bacim itu kan dia lafalnya menjadi K ya. Oke, berarti kalau kita romanisasikan, sekali lagi romanisasi itu tergantung kalian, preferensi kalian, kalian mau tulis jadi huruf apa terserah kalian ya, yang penting bisa bacanya nanti. Oke, di sini ada romanisasi yang tersusun dari DALK. Nah, cara bacanya kayak gimana? Antara L dan K, mana yang dibaca? Cara cepatnya adalah kita pakai feeling. Coba kira-kira antara L sama K itu lebih dominan mana sih? Lebih dominan L-nya atau K-nya? Oke? Sudah? 1, 2, 3. Kira-kira bacanya gimana? Yang benar adalah dak, kayak gitu ya. Jadi yang lebih dominan di sini adalah huruf K-nya. Kenapa? Kok bukan L-nya sih? Kok bukan dalek? Misalkan kayak gitu. Loh, di sini loh nggak ada vokal E-nya. Untuk meneruskan antara L dan K-nya itu nggak ada E-nya. Jadi antara L dan K itu kan lebih, kalau kita lafalkan ya secara cepat, itu kan lebih dominan yang huruf K-nya ya. Jadi kita lafalkan yang K. Dak, kayak gitu ya, bukan dalek. Kalau kita mau ngambil L-nya yang di depan, K-nya nanti nggak terbaca. Dal. K-nya kemana? Kan nggak kebaca gitu kan. Jadi lebih preferensinya itu lebih berat ke dak. Lebih berat ke huruf K-nya gitu ya. Sekali lagi. Nah, oke, sekali lagi misalkan bentar aku turunin dikit biar ada space. Segini cukup ya. Aku punya kosakata ini nih. Oke, yuk kita ejak sekali lagi. Pertama ada huruf giok. Nih ya, giok. Karena di awal berarti dibaca G. Kemudian vokalnya sama kayak atasnya, A kan? Oke, kita tulis vokal A. Kemudian ini ada huruf biep. Oke, biep yang ini ya. Nah, biep berarti karena dia di akhir, yang akan kita lafalkan adalah bunyi akhirnya. Berarti huruf P. Kemudian siat. Nah, siat di sini karena dia di akhir, yang akan kita ambil adalah huruf akhirnya yaitu T. Oke, coba sekali lagi main feeling. Antara G, A, P, T, antara P dan T kira-kira yang lebih dominan terdengar yang mana sih? Oke, 1, 2, 3, gap. Oke, bukan gapet, nggak ada E-nya guys. Oke, nggak ada E-nya, tolong ya. Jadi bukan gapet cara bacanya, tapi gap. T-nya kemana? T-nya lebur ke P. Jadi antara depan sama belakang itu tergantung lebih dominan mana sih terdengarnya. Kalau yang tadi dak lebih dominan ke K, berarti yang dibaca yang belakang. Sekarang gap lebih dominan ke P-nya, berarti yang dibaca di depan. Kayak gitu ya. Aduh kesemutan. Oke. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu ya. Untuk bacim ganda itu tergantung lebih dominan mana. Sebenarnya ada rumusnya, tapi kenapa aku nggak pakai rumus daripada kebanyakan materinya kayak gitu ya. Toh ini juga bisa dibaca berdasarkan kayak keluasan kita gitu ya. Keluasan lidah kita pun bisa ngikutin cara membaca ini sebenarnya gitu ya. Jadi nggak perlu ngafalin rumus satu-satu kayak gitu. Aduh pusing, rumus itu nanti banyak banget materinya ya. Mendingan buat dialokasikan ke yang lain. Kayak mendingan kita ngafalin hurufnya dulu kah kayak gitu ya. 10 huruf vokal nih, hafalin nih cepet-cepetan. Yo, habis itu ada 14 huruf konsonan tunggal kayak gini ya.
Nah, jadi aku harap sampai sini kalian paham ya antara vokal tunggal, konsonan tunggal, dan cara membacanya dulu. Cara membaca konsonan tunggal ketika di awal dan juga ketika dia menjadi bacim. Aku harap di sini kalian paham. Terus banyak lagi yang di TikTok tuh banyak banget yang nanya kayak gini, Kak, itu kan ketika jadi bacim kan yang lafalnya T itu kan ada banyak banget kayak gitu kan. Nah, terus cara bacanya kayak gimana gitu kan. Oke, mana ya? Cara baca, bentar, kayaknya ini ada di materi yang di e-book lengkap aku. Ini aku nulis sendiri ya, bukan dari mana-mana, ini aku nulis sendiri. Nah, ini nih. Bentar, aku cariin yang soal pertanyaan tadi ya. Kok? Nah, ini. Nah, ini materi bacim ya. Itu kan huruf konsonannya ketika jadi bacim itu kan banyak banget yang bunyinya sama, dia menjadi T kayak gitu ya. Kayak contoh nih, di sini diget. Oh, ketika jadi bacim dia jadi T juga kayak gitu kan. Bentar, aku pakai pen dulu deh kayaknya. Nah, gak apa-apa deh. Oke, ada diget dia di akhir jadi T, terus ada siat dia di akhir jadi T juga, ada ciat jadi T juga. Nih, ini udah aku golongkan, udah aku kelompokkan di tabel ini ya. Yang dibaca T itu memang banyak banget, dan mau bacimnya pakai yang huruf manapun dia tetap akan dibaca T sama, karena kalau jadi bacim kan lafalnya jadi T ya, jadi sama ya. Kayak contoh nih, di sini aku gabungkan sama vokal A semua. Jadi ini mau dia pakai diget, mau pakai tiet, mau pakai siat, sang siat, atau dan seterusnya, dia tetap bacanya sama, at semua. Tapi guys, dalam bahasa Korea kan namanya sebuah bahasa itu kan sudah menentukan kosakatanya masing-masing kayak gitu kan, udah menentukan bahasanya sendiri-sendiri, nggak bisa kalian pakai sembarangan huruf kayak gitu. Contohnya nih, dalam bahasa Korea ini ada kosakata ini ya, ini kan nien a jiet, jietnya dibaca t kan, terus sama nien a siet dibaca t juga kan sietnya. Jadi antara ini dan ini kan sama-sama dibaca nat, tapi artinya itu sudah berlainan. Nat yang pakai jiet itu artinya adalah siang hari, sedangkan nat yang pakai arit atau yang pakai siet itu artinya arit atau sabit kayak gitu ya. Walaupun sama-sama dibaca nat, artinya sudah jauh berbeda. Terus ada lagi yang bingung lagi nih, udah dijelasin kayak gini. Terus gimana Kak cara ngebedain antara nat siang sama nat yang artinya arit atau sabit? Gampang aja, tergantung nanti konteks kalimatnya. Ketika aku bilang misalkan 저는 낮에 먹어요. 저는 itu saya, 낮에 berarti pada siang hari, 먹어요 makan. Kira-kira kalian kepikiran nggak sih kalau natnya yang aku sebutkan tadi itu artinya adalah siang hari? Masa iya natnya mau diartikan sebagai arit atau sabit? Masa iya jonen nat mogoyo, mogoyo itu kan makan, saya nat mogoyo, saya makan nat, natnya itu kira-kira siang hari apa sabit? Kepikiran nggak kalau aku tuh makan arit atau sabit itu kira-kira kayak gimana? Jadi limbat wae gitu kan ya. Nggak mungkin lah kalau natnya ini diartikan sebagai arit atau sabit, pastinya di situ akan menjadi siang hari kan gitu ya. Gampang aja, nanti itu tergantung konteks kalimatnya, meskipun nanti pelafalannya adalah sama kayak gitu ya. Nanti tuh banyak banget kosakata dalam bahasa Korea yang lafalnya sama tapi artinya udah beda. Cara bedainya sekali lagi nanti berdasarkan dari konteks kalimat gitu ya. Aku harap penjelasan ini bisa diterima sama kalian dan bisa masuk dan tidak menjadikan sebuah kebingungan lagi. Oke, kalau sudah, kita akhiri dulu yang materi tentang vokal tunggal, konsonan tunggal, dan juga bacim. Ada bacim tunggal, ada bacim ganda ya. Sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu ke vokal ganda. Oke? Vokal ganda itu jumlahnya nanti ada 11 ya. Kenapa ini harus terpisah ya? Coba kita naikin, bisa nggak? Naikin sekali lagi, di mana ya? Biar dia nggak kepisah ya, atau kita turunin aja ya, biar nggak kepisah. Masih kurang. Oke, masih turun. Oke, ini udah nggak kepisah ya. Ada 11 huruf vokal ganda di sini ya. Nah, sekarang aku mau kalian perhatikan di sini ya. Vokal ganda yang pertama di sini ada huruf, aku pen dulu. Oke, ada huruf yang bentuknya seperti ini. Romanisasinya di sini aku tulisin A sama E, tapi bunyinya bukan AE, bukan AE, bukan AE juga, tapi ini bunyinya adalah E.
Oke, E-nya kita coba cari kosakata yang sudah kita familiar ada E-nya. Kalau aku contohnya biasanya pakai apple ataupun messenger. Jadi ada E di dalamnya. Ataupun kalau yang orang Jawa pasti familiar sama kata ember. Oke, jadi ada E-nya lagi, itulah yang dipakai. Jadi yang bentuknya kayak gini adalah E. Oke. Kemudian yang hampir mirip sama yang nomor 1 ini, tapi coretnya ada 2, ini berarti ngikut ke atas. Ini dibacanya Y, kayak gitu ya. Terus yang nomor 3, nah ini E-nya tegas, E-nya lugas. Oke. Contoh kata ekor, atau terserah deh kalian misalkan mau kasih enak kayak gitu, ada E-nya di situ ya, ada enak, ada ekor, intinya kalian bisa baca E. Kemudian yang nomor 4 adalah Y, ikut E-nya yang nomor 3 ini tadi. Oke, sekali lagi aku mau kalian ulas. Tadi kan berarti untuk E, kalau di kita ada 1, di Korea itu ada 3. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Ingat kalau ini adalah E, contoh di kata elang, emas, ini adalah E di ember, apple, ini adalah E di kata enak, misalkan kayak gitu ya. Oke, kalian harus bisa bedain antara E, dan E. Kalau kalian bisa dapat 3 basic ini, yang lainnya pasti nggak akan masalah. Kenapa? Huruf E ini kan menjadi huruf turunannya Y, huruf E menjadi turunan Y, kayak gitu ya. Kemudian dia akan turun lagi menjadi huruf W. Ingat ini E-nya ngikut ke nomor 1. Ini lafalnya adalah W. Kalau yang sering nonton drakor pasti nggak asing lagi dengan W Greo, kayak gitu-gitu ya. Nah, artinya kenapa sih? Kenapa kayak gitu? Nah, ini adalah huruf W. Sebenarnya kombinasi dari O dan E. Nah, ini salah ketik nih. Harusnya E ya. Ini coretnya 1 doang nih, jangan 2. Aigo. Oke, jadi ini adalah huruf W. Kemudian kalau ini turunan dari nomor 3. Nih kan kalau kalian lihat ini hurufnya sama kayak nomor 3 tadi. Ini adalah W. W-nya lugas ya. Jadi ini W, ini W. Nah, hati-hati di nomor 7. Karena meskipun sebenarnya ini gabungan antara huruf O dan I, bukan dibaca OI. Di sini aku romanisasinya pakai O dan E. Kenapa? Di sini dibacanya adalah W. Contoh ya. Contoh di kata wedang. Tahu nggak kalian wedang jahe? Nah, itu saya rasa kalian familiar ya sama kata wedang jahe. Kalau yang nggak familiar sama kata wedang, urban legendnya horor Indonesia deh. Wewe Gombel, nggak mungkin pada nggak tahu nih, pasti tahu nih Wewe Gombel ya. Jadi yang kita ambil adalah kata W-nya, oke? Sekali lagi, nomor 5 adalah W, 6 W, 7 W, oke? Ada bedanya ya. Kalau masih nggak paham lagi bedanya, kalian bisa repeat lagi di bagian ini ya. Oke, lanjut nomor 8, ini gabungan antara O dan A. Kalau kita logika, OA kita lafalkan cepat itu menjadi wa, OA, wa, gitu ya. 9 antara U dan O, wo. Nah, jadi wo. 10 U dan I, ui, wi. 11 E dan I, kayak orang Sunda punya ngomong euy. Nah, neng gelis kadieu sekedeng kasepisan euy, kayak gitu ya, euy gitu. Oke, untuk vokal ganda aku harap kalian udah hafal ya, nanti bisa dihafalin bentuk-bentuknya dan pelafalannya seperti apa. Sekali lagi aku mau repeat dari awal sampai akhir. 1 E, 2 Y, 3 E, 4 Y, 5 W, 6 W, 7 W, 8 WA, 10 WO, 9 WO, 10 WI, 11-nya EI, kayak gitu ya. Oke, aku harap kalian nanti bisa hafalin. Lanjut kita ke konsonan ganda. Konsonan ganda gampang banget guys, karena cuma ada 5 huruf. Di sini ada sang giok, sang diget. Jadi namanya sebenarnya sama, ngikut ke yang konsonan tunggal tadi, hanya ditambahkan kata sang di depannya. Sekarang kalian nggak perlu repot-repot menghafalin namanya, karena kalau udah hafal di tunggal tadi, kalian pasti hafal di ganda, karena tinggal ditambah kata sang di depannya. Sang giok, sang diget, sang biep, sang siep, dan sang jiet. Bunyinya adalah KTPSC. Oke, kalau giok tadi kan di depan jadi G, di belakang jadi K, kayak gitu kan. Nah, sekarang di sini kalau gioknya double berarti jadi K. Diget D sama T berarti sekarang diget double jadi T doang. Biep jadi B sama P sekarang jadi P doang, dan seterusnya kayak gitu ya. K, T, P, S, C kayak gitu doang.
Oke, nah kembali lagi coba kita aplikasikan iyang tadi. Ingat ya, kalau vokal ditempel iyang kan nggak dibaca ya. Berarti kalau nanti huruf-huruf konsonan ganda ini ada iyangnya, ya konsonan ganda lagi vokal ganda ini ada iyangnya itu gimana? Karena kan ini kan gabungan antara mendatar dan berdiri. Ya iyangnya ada di antara keduanya. Kayak contoh kayak gini. Jadi ini ada iyangnya tetap dibaca w, tidak ada iyangnya tetap dibaca w. Ini juga sama, iyangnya nanti di sini. Aduh, ini apa namanya, drawpadnya lari-lari sendiri ya, mohon maaf. Iyangnya di sini, terus iyangnya di sini, kayak gitu ya. Jadi ada iyang atau tidak ada iyang tetap sama dibacanya, kecuali kalau iyang ada di akhir baru dia akan dilafalkan menjadi bacim atau menjadi eng, kayak gitu ya. Oke, kesini sudah. Nah sekarang kita akan bahas aturan pelafalan atau aturan membaca. Ini kaitannya dengan bacim tadi ya guys ya, hati-hati. Oke, ketika ya jika ada bacim atau akhiran konsonan ketemu vokal maka dibaca kembali menjadi bentuk awal. Kayak contoh nih, kalau di sini ini kan ada bacim nih ya, real ini kan bacim ya, ketemunya atau huruf selanjutnya adalah huruf konsonan, berarti dia tetap dibaca menjadi bacim. Jadi contoh ini ada siat berarti dibaca S, vokalnya A berarti A, real karena dia bacim berarti dibaca L. Oke, tetap dibaca L. Kenapa? Karena huruf selanjutnya adalah konsonan juga. Diget berarti karena dia di awal dibaca D, kemudian ada vokal A. Jadi cara baca ini adalah salda, kayak gitu ya. Beda halnya kalau misalkan dia ketemunya sama vokal. Nah, contoh di sini ada siat lagi. Ini suku kata pertama kan masih sama ya. Masih sal ya harusnya. Siat, A, dan real. Realnya jadi L. Tapi yang menjadi PR berikutnya adalah dia ketemu sama huruf E. Oke, kayaknya tak gedein dikit ya. Nah, biar jelas nih. Oke, ini udah gede banget nih. Semoga jelas ya. Ini kan ada huruf E. Ingat, iyang itu kan nggak dianggap ya. Jadi yang dibaca adalah vokal E-nya. Jadi iyangnya ini dianggap tidak ada karena dia mengawali suatu suku kata baru atau dia nempel ke vokal itu tidak dibaca. Nah, karena real ini ketemu sama E, yang tadinya realnya jadi bacim dibaca L, ini udah nggak berlaku, tapi dia akan kembali ke bentuk awal. Berarti dia kembali ke huruf R. Jadi cara bacanya bukan sal-el, bukan, tapi dibacanya sarel. Jadi bacanya itu siat sama A-nya dulu. Realnya ini dianggap menggantikan si iyang di sini. Jadi cara bacanya adalah sa, kemudian realnya itu ngikut ke e-nya ini. Jadi sarel kayak gitu. Nah, yang sering menjadi pertanyaan adalah kenapa harus dituliskan kayak gitu, Kak? Kenapa nggak ditulis kayak gini aja, sa kemudian baru rel kayak gini? Nggak bisa, Kak. Kenapa nggak bisa, guys? Karena dalam bahasa Korea, sekali lagi, Korea itu sudah memiliki aturan bahasanya sendiri, sudah memiliki kosakatanya sendiri kayak gitu ya. Sedangkan kosakata sarel ini kenapa L-nya harus dituliskan kayak gini, kenapa nggak boleh realnya digabung ke sini, kita pindahkan ke sini, karena ini akan menyalahi aturan kosakata dasar. Kosakata dasar dari sarel ini adalah salda ini tadi. Salda ini tadi artinya adalah tinggal. Oke. Kenapa bisa jadi sarel? Karena el di belakang ini nantinya akan ngikut ke dalam tata bahasa kayak gitu ya. Dimana da ini akan dihilangkan, jadi tersisa kosakata tunggal, kosakata bakunya adalah sal. Jadi tidak diperkenankan untuk kita merubah kosakata baku kayak gitu ya. Intinya kita itu diajarin baca dulu. Jadi jangan diprotes, kenapa harus dituliskan kayak gitu, kenapa nggak kayak gini aja biar lebih gampang bacanya, kayak gitu. Nggak ada aturan kayak gitu ya guys ya. Jadi intinya kosakatanya dari sana, originalitasnya itu tetap harus dipertahankan. Kita nggak ada hak untuk merubah-rubahnya kayak gitu ya. Oke, aku harap di sini untuk yang bagian ini udah bisa menjawab pertanyaan dari kebanyakan orang-orang yang baru belajar. Kayak contoh nih kosakata aturan pelafalan di sini adalah barem ya. Kenapa nggak dituliskan ba terus habis itu baru realnya gantiin iyang jadi rem kayak gini? Kenapa nggak ditulisin kayak gitu? Itu nggak boleh ya, karena memang aturan dari sana kosakata barem atau yang artinya adalah pelafalan memang udah
aturannya dituliskan originalnya adalah seperti ini. Kita nggak ada hak, sekali lagi kita nggak ada hak untuk merubah aturan tulis kayak gitu ya, aturan kosakata asli dari sana, kecuali kamu mau nulis namamu sendiri. Namamu kan bukan berasal dari sana langsung ya, jadi terserah mau dituliskan seperti kayak gimana. Contoh nih, namaku kan Nurmalita ya. Ini ada hal yang lucu lagi nih. Nah, Nurmalita nulisnya gimana? Oh, dalam bahasa Korea preferensi terumum adalah nulisnya nu, kemudian re, ma, baru lita, Rita. Kan nggak punya L di depan ya, makanya di sini kita pakai real. Kenapa? Yang mendekati sama L gitu ya. Jadi di sini memang dilafalkannya menjadi Rita bukan Lita, tapi orang Korea akan paham karena real di depan itu juga banyak juga yang dilafalkan sebagai L. Contoh kata ramyeon, orang Korea nggak bisa R jelas kayak itu tuh nggak bisa ya, jadi dia akan antara R dan L, ramyeon kayak gitu, kan ramyeon kayak gitu nggak bisa ya. Terus kenapa di sini nulisnya Nurma? Kenapa nggak ditulis Nurma kayak gitu? Ingat sekali lagi di sini kan berarti dua suku kata ya, Nur sama Ma. Nah, sedangkan real yang jadi bajim itu akan dilafalkan jadi L. Kalau tadi nulisnya aku taruh di sini, ini bukan dibaca Nurma tapi malah jadi Nulma. Nah, orang Korea ketika tidak ada bajim yang lafalnya itu sama, biasanya akan ditambahkan di belakangnya kayak gitu ya. Jadi di sini memang tulisannya menjadi Nurma bukan Nulma, tapi orang Korea akan paham kalau ini dibacanya adalah Nurma gitu, Nurma. Nah, kayak gitu. Dia juga nggak bisa bilang Nurma kayak gitu, nggak bisa. Ingat sekali lagi dia nggak bisa ngomong R. Agus. Nah, kan nggak ada S di belakang ya. S kalau jadi bacim itu kan dibacanya T ya. Jadi bukan ditulis jadi kayak gini. Ini kalau dibaca jadi Agut. Berarti nulis Agus gimana? Sama kayak tadi. Agu siatnya biar tetap dibaca S, nanti ditambahin Agus kayak gitu. Agususi, Nurmasi kayak gitu ya. Nah, kalau nama itu biasanya diikutin kata si kalau orang manggil gitu ya. Tapi kita nggak bisa manggil nama kita terus kasih si di belakang. Kenapa? Si itu adalah bentuk penyopanan. Kayak lucu lagi nih, ada lagi yang di TikTok itu komen, "Kak, kok nama aku kan namanya Nur, terus aku nulis nama Nur di kamus kok nggak muncul namaku, tapi malah munculnya kata menekan atau memencet." Nah, Nura kalau kalian masukin ke kamus ya bener, keluarnya akan menekan atau memencet. Kenapa? Karena kosakata dalam bahasa Korea ini ada yang namanya nureda. Nureda itu artinya apa? Menekan atau memencet ya. Sekali lagi, kita mau masukin nama kita di kamus, kira-kira kamus elektronik itu udah nyimpen nama kita belum sih? Kan belum ya. Ya otomatis yang dikeluarkan adalah kosakata asli dari bahasa Korea. Kebetulan pula tuh Nure di Korea itu ada, yaitu artinya menekan atau memencet. Terus cara bedainnya kalau kita itu ngomong nama kita sama kata menekan gimana? Ya Allah, kembali lagi tergantung konteks kalimat ya. Kalau misalkan orang Korea nanya Irmi Moyeyo, namanya siapa? Otomatis kan cara jawabnya C Irmen Nure Yeyo atau C Irmen Nure Imnida. Nah, kalau udah disebutin kayak gitu, nggak mungkin orang Korea kok menyangka kalau Nure yang kita sebutkan tadi adalah artinya menekan atau memencet, meskipun kosakatanya sama kayak gitu ya. Ataupun orang Korea udah tahu nama kita Nur kayak gitu ya, dia manggil Nuresi. Nggak mungkin kan orang Korea yang lain misalkan berpikirnya kalau dia panggil menekan tuh, dia panggil menekan, ya nggak mungkin kayak gitu, udah ada kata si loh kayak gitu ya. Ini kadang pertanyaannya suka lucu-lucu kayak gitu. Oke, kritis sih, oke. Tapi saya harap kalian paham ya di situ ya. Kalau kita masukin nama kita di kamus elektronik, ya nggak bakalan keluar toh Mbak Emma saya kayak gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke aturan yang kedua. Nah, nih di sini ya. Ini udah tak persingkat sesingkat-singkatnya nih ya. Aturan kedua, jika ada nian atau miem, ketika huruf nian atau miem ketemu giok, biyep, diket, maka gioknya akan dibaca eng, biyepnya akan dibaca m, kemudian diget, siet, jiet akan dibaca jadi n, kayak gitu ya. Contoh nih, giok kan akan dibaca iyeng ya nantinya ketika dia ketemu sama miem. Berarti kan giok, nanti ada ini nih, ada giok. Giok ini ketemu sama miem. Nah, aturannya adalah tadi kalau giok ketemu sama miem, gioknya dibaca eng. Maka cara bacanya ini adalah giok giok lagi kan, ketemu sama miem kan, sama i sama n. Jadi cara bacanya bukan gukmin. Kalau kita logika ya, sebenarnya kan ini gukmin ya. Giok kan G,
terus habis itu vokal U, oke. Terus habis itu ada giok lagi. Giok di akhir itu kan akan dibaca menjadi K. Terus habis itu ketemu M. Terus habis itu I. Oke, bacim terakhir adalah nian, berarti N. Harusnya kan kita bacanya gukmin. Tapi sekali lagi, ada giok yang ketemu sama niem. Gioknya dibaca jadi iyeng. Nah, berarti gioknya di sini harus kita lafalkan jadi eng. Jadinya bacanya gungmin, bukan gukmin, kayak gitu ya. Dan seterusnya ini aturannya masih sama. Aturan yang ketiga, ya yang paling krusial itu sebenarnya aturan nomor 1 tadi sih. Intinya kalau kalian itu udah tahu cara membaca bacim, harus diperhatikan bacim itu dilafalkan jadi bacim ketika ketemunya sama konsonan. Tapi kalau ketemu sama vokal itu udah nggak berlaku jadi bacim lagi. Jadi masalah bacim itu nggak perlulah terlalu kalian pusingkan kayak gitu ya. Kayak banyak banget orang yang pada DMK, aku masih bingung banget soal bacim lalalala kayak gitu. Alah, ngapain dipusingin, bacim itu menurut saya disclaimer, ini menurut saya itu adalah hal yang sepele. Kenapa? Ya karena itu tadi aturannya, kalau bacim ketemu sama vokal itu udah nggak jadi bacim lagi gitu loh. Jadi nggak usah terlalu dipusingkan soal bacim-bacim tadi itu gitu ya. Intinya kita belajar huruf, intinya kita belajar bacim, belajar ini barem atau aturan pelafalan itu biar apa tuh? Biar kita itu bisa baca bahasa Korea. Intinya kan itu, tujuan akhirnya kan itu. Jadi fokuskan ke situ aja, oke? Lanjut aturan yang ketiga. Diget, tiet ketemu sama i, oke? Kalau diget ketemu sama i, bacim ya, bacim diget ketemu sama i, itu nanti digetnya dibaca j. Kalau tiet ketemu sama i, tietnya nanti dibaca ch atau ciet gitu ya. Kayak contoh nih, di sini ada kosakata kayak gini. Kalau kita logika, ini miem berarti dibaca m, habis itu ada vokal a, kita tulis a, diget. Diget kalau jadi bacim itu kan berarti harusnya kan T, ya kan? Terus habis itu ketemu vokal I, harusnya kan mati, kayak gitu kan? Tapi bukan dibaca mati juga, kayak gitu. Tapi ingat sekali lagi, diget kalau ketemu sama I, digetnya dirubah jadi jiet. Jadi cara bacanya itu adalah miem sama A-nya kita baca barengan, ma, habis itu diget yang kita rubah jadi jiet tadi dibacanya sama I. Jadi cara bacanya adalah maji, kayak gitu ya. Nah, seterusnya juga sama. Aturan yang keempat, oke, sampai pegel lah ya aku. Oke, aturan yang keempat ada nian, miem, iyeng, dan riel ketemu sama hiet, maka hiet menjadi lemah bunyinya. Hiet ini ibaratnya anak tiri kalau dalam bahasa Korea. Karena kalau hiet ada di tengah-tengah, ataupun jadi bacim, itu biasanya suka jarang banget dibaca, jarang banget dianggap. Jadi contoh nih, ini kan dia ada di tengah-tengah suatu kosakata, ya kan? Kita baca sekali lagi, ingat kalau yang nempel sama vokal itu nggak dibaca, berarti kita baca e-nya, kemudian ada konsonan nian jadi bacim, berarti tetap jadi nian en. Kemudian ada huruf hiet. Hiet kan harusnya kalau mengawali suatu suku kata itu kan tetap dibaca h ya. Kemudian ada vokal e, kemudian ada iyeng. Iyeng kalau jadi akhiran berarti dibaca eng. Harusnya cara bacanya kan enheng, ya kan? Tapi sekali lagi, karena tadi ada aturan nian, miem, iyeng, riel, ada nian nih, oh ketemu sama hiet, nian ketemu sama hiet, maka hietnya itu lemah bunyinya atau sebenarnya tidak dibaca. Jadi cara bacanya bukan enheng, hietnya kita hilangkan, tapi cara bacanya cukup eneng, kayak gitu ya, eneng gelis, kayak gitu. Yang bawahnya juga sama. Cara bacanya tinggal diikutin kayak tadi penjelasan di atas. Nomor 5, yuk, masih banyak nih ini, soalnya nanti sampai 8, sampai 9 malah tuh. Nomor 5, aku sekali lagi ingetin ya, memang materinya akan panjang karena kita bahas semuanya dari mulai huruf, bacim, dan juga barem atau pelafalan. Ini semuanya tak jadiin satu waktu biar kalian itu nggak bilang ini masih bingung lalalalala, nanti dibikinin versi pendeknya nggak mau diurutin, padahal udah dikasih playlist tuh di TikTok tuh, masih aja banyak yang ini kayak gimana, ini jelasin dong, itu jelasin, guys, bingung lagi. Oke, yuk yang nomor 5. Ketika ada biep, diget, atau giok ketemu sama hiet, maka biepnya dibaca piep, digetnya dibaca tiet, gioknya dibaca kiek. Itu kalau ketemu sama hiet. Intinya ya, biep jadi piep, diget jadi tiet, giok jadi kiek ketika ketemu hiet. Jadi contoh satu aja ya contohnya ya, nanti yang lain mengikuti sebenarnya. Ada giok, berarti dibaca
giok dibaca G, habis itu ada vokal E sampai ngeblank nih. Karena udah berapa menit ya? 45 menitan kita ya. Terus habis itu ada E, terus ada biep. Biepnya kan harusnya kan dibacanya kan P, iya kan, karena jadi bacim. Harusnya kan P, terus habis itu hiet sama I berarti HI. Harusnya kan gephi kayak gitu kan, tapi bukan dibaca gephi, tapi biepnya itu menjadi piep. Kalau kita ingat piep itu gabungan antara piep itu ada P dan H. Sebenarnya ini gabungan antara bacim biep dan huruf hiet. Nah, itu kan sebenarnya jadi piep ya. Ini kan sebenarnya sama aja. Jadi cara bacanya bukan gephi tapi ge kalian pisah, terus habis itu piepnya gabung ke hi-nya ini. Jadi gepi itu juga akan sama saja kayak gitu ya. Ini juga sama. Jadi yang dibaca adalah miem sama a-nya, diget sama hietnya ikut ke sana. Jadi matyong kayak gitu. Ini bukan cukha tapi cu, terus gioknya ikut ke sana. Cuka kayak gitu. Paham ya? Sebenarnya sesimpel itu. Kemudian aturan selanjutnya ada hiet kalau ketemu biep diget jiet atau giok. Nah, kalau sekarang dibalik. Hietnya dulu baru biep diget jiet giok kayak gitu. Nah, jadi maka biep menjadi piep, diget menjadi tiet, jiet menjadi ciet kayak gitu. Sebenarnya sama aja. Kayak contoh di sini ya. Ada hiet ketemu sama diget. Ada ini ya di contoh yang kedua ya. Contoh yang pertama lupa nggak ditulis. Ada hiet ketemu sama diget. Oke, kita lafalkan satu-satu dulu. Pertama kan ada huruf jiet berarti J. Ini nih di tengah ini yang agak rumit banget ini. Ini kan huruf O ya. Habis itu ada huruf hiet. Oke, hiet berarti kan harusnya karena ini bacem dibacanya kan T, ya kan? Habis itu ketemu sama diget D, habis itu sama vokal A. Harusnya ini kan dibaca jot, jot, kemudian jot da kayak gitu kan. Tapi bukan dibaca kayak gitu. Tapi dibacanya hietnya ini lebur. Nah, digetnya itu dilafalkan jadi tiet. Jadi ini cara bacanya adalah jiet o. Hietnya ini dianggap lemah bunyinya atau dianggap tidak ada. Habis itu karena digetnya disuruh berubah jadi tiet, berarti tiet itu lafalnya adalah th kemudian ketemu a, jota kayak gitu ya. Tapi pengecualian untuk kosakata ini bukan dibaca jota tapi cota kayak gitu. Jadi nanti ada perubahan lagi nih, ada pengecualian beberapa kosakata yang dia itu pakainya huruf ini tapi dibacanya apa. Kayak contoh tadi ya ada huruf ada ini nih kosakata. Ini kan kalau kita baca harusnya kan gati kayak gitu ya, tapi dibacanya nanti jadi kaci kayak gitu. Nah, kalaupun misalkan gioknya ini aturan tiet menjadi cet udah kita rubah kan harusnya kan menjadi gaci kayak gitu ya, tapi bukan gaci tapi kaci kayak gitu. Gioknya akan dilafalkan menjadi huruf akhirnya yaitu huruf K. Contoh lagi misalkan yang pakai giok itu kayak kencana yo, itu kalau kalian sering dengar ya kencana itu sebenarnya juga awalnya dari huruf giok. Terus kamsahamnida kayak gitu. Kamsahamnida itu juga awalnya pakai huruf giok, tapi itu masuk ke dalam pengecualian di mana gioknya akan dilafalkan menjadi K kayak gitu. Kembali lagi ke si cota tadi itu ya. Yang lain itu juga sama mengikuti aturan di atasnya. Lanjut ini aturan nomor 6, ketika ada nian atau real ataupun kebalikan ada real ketemu nian, nian ketemu real ataupun double L, ada double real, real ketemu real itu semuanya akan dibaca double L ya. Jadi contoh nih di sini ada siat berarti S, kemudian ada vokal O, kita tulis O. Habis itu ada real. Real kalau jadi bacim kan dia dibacanya L gitu ya. Kemudian ada nian, berarti kan harusnya kan dibacanya N. Ya kan? Terus ada A, kita tulis A, real lagi L. Jadi harusnya kalau kita baca ini kan jadi solnal kayak gitu kan. Tapi berhubung ada real ketemu sama nian ya, nian ketemu real ataupun sebaliknya nian ketemu real kayak gitu, sama-sama dibaca double L. Jadi cara bacanya bukan solnal tapi solal gitu ya. Lanjut nomor 7. Ini sebenarnya kalian bisa ngikutin dari penjelasan ini pun aku rasa paham ya. Ketika ada giok, diget, biep ketemu konsonan yang ada huruf rangkapnya. Tadi kan konsonan rangkap cuma ada 5 ya, gabungan dari sang giok, sang diget, sang biep, sang siat, sang jiet. Nah, ini kan ada vokal konsonan rangkapnya semua. Maka itu sebenarnya ini tinggal digabungin biar jadi konsonan rangkap. Contoh nih ya. Di sini
ada kosakata ini ya. Kalau kita logika ini hiyat berarti ha. Ini kalau ini dibaca ya karena mengawali suatu kosakata tetap dibaca ha. Terus hiyat sama aha, terus ada giok ketemu giok. Nah, logikanya giok sama giok itu kan jadi sang giok, ya toh. Nah, jadi cara bacanya ini hanya kita baca dulu, gioknya ini ikut ke sini biar jadi double. Jadinya kalau sang giok itu kan dibacanya k, ya kan? Kalau ini giok di awal kan kita bacanya g, ya kan? Jadi bukan baca hak gyo tapi hakyo kayak gitu. Nah, karena ini giok sama giok jadi sang giok, jadi ini bacanya k diikutin vokal yo jadinya hakyo bukan hakgyo kayak gitu. Oke, yang ini juga sama. Oke, tinggal 2 aturan lagi. Yang nomor 8 ada giok miem biep i yang ketemu real, maka real dibaca n. Ininya kalau ada ini 1 2 3 4 huruf ini ketemu real, konsonan selanjutnya adalah huruf real, maka realnya dibaca n. Kayak contoh nih, siat i miem berarti kan dibacanya sim. Kemudian real i harusnya kan ri karena realnya ini kan mengawali suatu suku kata baru. Jadi harusnya kan bacanya simri, tapi bukan dibaca simri. Ingat realnya dibaca menjadi n. Maka dibacanya akan menjadi sim, awalnya tetap sim, realnya karena dia berubah menjadi nian berarti jadi ni. Simni kayak gitu, bukan simri. Sebenarnya hal-hal kayak gini itu bisa kita logika ya guys. Jadi ketika contoh nih tadi yang paling krusial banget nih, kata solnal. Kayaknya kalau kita lafalkan kan kayak belibet gitu ya. Solnal, lebih enakan mana sih kita menyebut kata solnal apa solal? Otomatis kan lebih fluent, lebih halus, lebih semut yang kata solal ya kan. Jadi kalau kita nyebutin kata solnal itu kok kayaknya belibet ya. Nah, jangan-jangan salah nih kayak gitu. Sebenarnya ini pun aku nggak ngapalin ya. Kayak main feeling lagi kayak si bacim ganda tadi, main feeling kayak lebih smooth yang mana sih, lebih halus yang mana kita sebutnya, lebih halus yang mana kita bacanya. Sebenarnya kayak gitu. Jujur aja aku juga nggak ngapalin rumus ini, tapi ini menjadi patokan aturan kita. Kenapa kok kayak ini bisa dibaca kayak gini? Oh, ternyata memang ada aturannya kayak gitu ya. Perubahan bunyi yang ke-9 yaitu ketika ada giok ketemu real, maka gioknya dibaca eng. Nah, giok jadi eng, terus realnya jadi n. Contoh nih, ada kosakata ini kan giok sama yo berarti dibaca gyo, terus ada giok lagi harusnya kan ini k, ya kan? Harusnya kan giok. Terus real sama yo berarti kan rio, harusnya kan giok rio. Coba di logika deh. Kalau kita membaca ini menjadi giok rio, kayaknya kan kita lidah itu tak lipat-lipat, ya kan? Kayak lidah kita itu terlipat-lipat gitu loh, kayak istilah ngomong Jawa nih itu ilati kecetit gitu loh, cah. Ya, berarti ini bisa dipastikan kalau kita baca ini jadi giok rio itu salah, cah. Gitu ya, gak bener itu. Nah, berarti cara halusnya gimana? Oh, ternyata ada aturannya. Gioknya dibaca iyeng berarti dibaca eng karena dia bacim gitu. Kemudian realnya dibaca n berarti jadinya nyo, giong nyo. Coba lebih enakan mana sih kita ngomong giok rio apa giong nyo? Otomatis kan lebih enak kalau diucapkan yang giong nyo. Kan kurang lebih kan kayak gitu toh. Nah, udah nih aturannya udah selesai. Jadi aku harap setelah kalian nonton film ini ya, pertama kalian otomatis first of all kalian itu harus alhamdulillah hafal dulu huruf-hurufnya, bentuk huruf vokal tunggal 10, konsonan tunggal. Ingat konsonan tunggal nanti ada aturan membaca di depan sama di belakang yang disebut dengan bacim. Bacim tadi udah tak jelasin, ada bacim tunggal, ada bacim ganda. Habis itu kita lanjut ke vokal ganda. Vokal ganda ada 11. Aku harap kalian juga bisa membedakan bunyinya karena yang susah dari vokal ganda itu adalah bunyi per hurufnya karena hampir mirip ya, mirip-mirip tapi ternyata beda. Kemudian kalau konsonan ganda ini paling gampang karena cuma ada 5 dan ini bentuk double dari konsonan tunggal tadi, KTPSC doang. Aku harap kalian ini paham. Kalau aturan pelafalan atau barem ini sebenarnya kalian nggak usah terlalu pusingkan. Yang penting itu apa? Aturan nomor 1 itu yang paling penting karena ini yang sering banget muncul di bacaan-bacaan Korea kayak gitu ya. Nah, jadi aku harap kalian dengan nonton video ini pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mengganjal itu terjawab ya, dan aku harap kalian bisa
belajar secara utuh dan berurutan, nggak kayak di TikTok itu udah tak bikin part-part pun kalian masih pada bingung, udah tak bikin playlist pun kalian masih pada bingung. Karena apa bingungnya? Karena nggak ditonton kayak gitu ya. Jadi nontonnya itu belenjat itu apa ya, nggak berurutan kayak lompat-lompat kayak gitu ya. Kadang baru nonton video satu udah langsung komen lala kayak gitu, padahal udah dijelaskan di VT selanjutnya kayak gitu. Aku harap dengan adanya video ini kalian udah udah bisa nonton secara utuh sekarang kayak gitu ya. Oke, 자 여러분, 영상을 끝까지 봐주셔서 감사합니다. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir videonya. Kemudian 그리고 궁금한 점이 있으면 댓글로 남겨주세요. Kalau ada yang mau ditanyain, silahkan kalian komen di bawah. Ngono ya. Wes aku wes kesel, bye. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wes aku kesel tenan akhir sumpah.